Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring yang kedua ini, atau istilahnya gelombang kedua, mulai dari kemarin tanggal 3 Agustus. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita asatidz, santri semuanya bisa thalabul ilmi secara langsung di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Baik santri-santri semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari matematika terkait dengan baris dan deret. Tapi sebelum itu silakan kalian mempersiapkan diri, kemudian jangan lupa berdoa, dan pesan Ustadz tetap sama, ta'allamul adabi qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari suatu ilmu. Dengan kalian mempelajari adab, insya Allah memudahkan kalian dalam mempelajari suatu ilmu. Oke, langsung aja pada kesempatan kali ini kita coba bahas soal tentang aritmatika halaman 135 nomor 5. Diketahui jumlah 5 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 55. Nilai suku ketiga adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah nilai suku ketiga. Coba kita jawab. JWB. Diketahui jumlah 5 suku pertama. Jumlah 5 suku pertama berarti sebagai apa? SN. S5 di sini. Nilainya sama dengan 55. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai suku ketiga, berarti U3 sama dengan berapa? Ya. Nah, coba kita ingat lagi terkait dengan soal ini. Karena pendek kita ya bisa simulasikan. Berarti di sini ada U1, U2, U3, U4, U5. Nah, gambarannya apa nih? Yang ditanyakan adalah U3. U3 adalah posisinya ada di tengah-tengah antara U1 sampai dengan U5. Coba kalian cek lagi terkait dengan catatan hubungan SN dan UT atau U tengah, di mana hubungan SN dan UT. Nah, kalau kalian cek SN sama dengan N dikalikan UT. Nah, UT di sini adalah U3. Kita sudah mendapatkan info SN, di mana SN di sini adalah S5. S5 sama dengan N-nya otomatis 5. Nah, UT-nya kita otomatis menaruhnya di sini sebagai U3. Tinggal pindah ruas ya. Nilai S5 sama dengan 55. 55 sama dengan 5 dikalikan U3. 5 pindah ruas ke sebelah kiri hingga menjadi 55 dibagi dengan 5 sama dengan U3. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai U3 sama dengan 55 dibagi 5 adalah 11. Sehingga nilai U3 sama dengan 11. Opsi adalah B. Itu ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 7. Kita baca soalnya. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kelima adalah 22 dan suku ke-12 adalah 57. Suku ke-15 barisan ini adalah, nah coba kita cek dulu apa yang diketahui JWB. Di sini diketahui adalah U5. U5 nilainya sama dengan 22. Kemudian U12 nilainya sama dengan 57.
Nah, yang ditanyakan adalah U ke-15 berapakah nilainya? Oke. Berarti karena terkait dengan suku ke, kita menggunakan rumus UN. Kita ingat lagi aritmatika, UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan beda. Oke, kita kasih kotak dulu supaya ingat. Sip. Lanjut. Berarti gini kita akan jabarkan U5 ini. U5 sama dengan A belum diketahui, kita terus apa adanya. A plus N-nya otomatis 5 min 1, kemudian bedanya kita belum tahu, sama dengan nilai berapa nih? U5 nilainya adalah 22. Oke. Kemudian U12 sama dengan A plus N-nya adalah 12 dikurangi 1 dikalikan dengan beda, karena bedanya juga belum tahu, sama dengan 57. Nah, ini nanti menjadi persamaan pertama, kemudian ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama ini kalau kita amati berarti A ditambah 5 min 1. Nah, 4 kalikan B menjadi 4B sama dengan 22. Kemudian yang persamaan kedua menjadi A ditambah 12 min 1 nilainya sama dengan 11 dikalikan B. 11B sama dengan 57. Nah, dari sini sistem SPLDV ya, bersama linear dua variabel, kita cari salah satu atau istilahnya eliminasi untuk mendapatkan nilai A atau nilai B-nya. Karena A sama-sama nilainya 1, nah, kita kurangkan saja. A dikurangi A 0, 4B dikurangi 11B sama dengan min 7B. Kemudian yang ruas kanan 22 dikurangi 57 nilainya sama dengan min atau negatif 35. Sehingga kita bisa dapatkan nilai B sama dengan min 35 dibagi dengan min 7 sama dengan min 35 dibagi min otomatis plus, 35 dibagi 7 sama dengan 5. Kita mendapatkan nilai B sama dengan 5. Nah, B ini kita substitusikan. Nilai B sama dengan 5 ini kita masukkan ke salah satu, boleh persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Nah, kita coba masuk ke persamaan yang pertama. B sama dengan 5, kita masukkan ke A plus 4B sama dengan 22. Berarti nilai B-nya ini nanti kita ganti. Dengan berapa? Dengan 5 ini. Sehingga A ditambah 4 dikalikan dengan 5, B kita ganti dengan 5 ya, sama dengan 22. Nah, kita di sini akan bisa mendapatkan nilai A. A ditambah 4 kalikan 5 20 sama dengan 22. 20 kita pindahkan ruas ke kanan menjadi menjadi pengurangan, sehingga nilai A sama dengan 22 dikurangi dengan 20. Nilai A sama dengan 2. Oke, sudah mendapatkan B, kita kasih tanda kotak dulu untuk yang sudah diketahui. Kita mendapatkan nilai B-nya sama dengan 5, kemudian A-nya sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan, soal yang ditanyakan adalah U15. Oke, berarti U15 kita masukkan rumusan, berarti sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 2. Oh, kita tulis ulang ya rumusnya. A plus
N min 1 kalikan B. Oke, sorry. Kita hapus saja dulu, ulangi. Ya. UN tadi nilainya atau rumusnya adalah A plus N min 1 dikalikan dengan B. Nah, yang ditanyakan adalah U ke 15. Berarti A diketahui 2, kita masukkan 2 plus N-nya 15 dikurangi dengan 1, bedanya adalah 5. Di sini kita kerjakan 2 ditambah 15 min 1 sama dengan 14. 14 kemudian dikalikan dengan 5. 2 ditambah 14 kalikan 5 sama dengan 70. 2 ditambah 70 sama dengan 72. Oke, berarti kita mendapatkan nilai U ke 15 adalah 72. Opsinya adalah C. Oke, Ahsan, kita coba lanjutkan nomor selanjutnya, nomor 8. Di antara bilangan-bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 bilangan sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika. Beda barisan aritmatika tersebut adalah, ini berkaitan terkait dengan materi sisipan aritmatika. Di PDF yang Ustadz berikan sudah ada rumusannya. Nah, kita coba penerapan ke dalam soal. Oke, kita coba JWB. Di sini yang diketahui apa? Ada angka 4 dan 28. 4 dan 28 ya, kita kasih jarak ya karena akan disisipkan. Nah, di antara 4 dan 28 ini akan disisipkan 5 angka. Nah, karena ini masih cuma 5, kita kasih gambaran ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gambarnya seperti ini. Akan ada 5 bilangan antara 4 dan 28, di mana bilangan ini akan menjadi aritmatika yang baru. Nah, berapakah bedanya? Nah, untuk rumusannya coba kalian cek. Beda baru sama dengan beda lama dibagi dengan K atau banyaknya sisipan ditambah dengan 1. Kita kotakin dulu. Oke. Sip. Nah, beda baru itu apa atau beda lama apa? Nah, kita cek di sini ya. Beda antara 4 dan 28 ini selisih berapa nih? 4 dan 28? Ya, 24. Nah, kita menganggapnya sebagai beda lama atau B biasa. Ini sebanyak 24. Nah, kemudian K itu apa tadi? Banyaknya sisipan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai K sama dengan 5. Nah, karena yang kita butuhkan B dan K, sehingga kita bisa menyelesaikan untuk mencari beda barunya. Beda baru atau B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Ya, tinggal kita masukkan, berarti di sini nilai beda baru 24 dibagi dengan K-nya adalah 5 ditambah dengan 1 sama dengan 24 dibagi dengan 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4 gitu ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Sehingga kita mendapatkan beda barisan aritmatika tersebut atau bedanya ya, beda baru ya. Di sini beda barunya sama dengan 4. Oke. Opsinya adalah B. Sip. Oke, coba kita bahas selanjutnya nomor 9.
Suatu barisan aritmatika memiliki suku keempat adalah 16, suku ke-12 adalah 20, dan suku terakhir 63. Banyak suku barisan tersebut adalah, banyak suku barisan. Nah, berarti nanti di sini berkaitan dengan bukan SN, berkaitan dengan N, di mana diketahui suku terakhirnya adalah 63. Oke, JWB. Diketahui U4, suku keempat, U4 sama dengan 16. Kemudian U ke-12 nya sama dengan 20. Nah, kemudian diketahui U terakhir. Nah, kita kan yang belum tahu UN, N-nya ya. N-nya berapa dengan nilai 63 ini. Nah, yang kita akan cari adalah N-nya. N-nya ini berapa, gitu kan? N di sini suku terakhir, atau istilahnya banyak sukunya. Ya, N, banyak suku. Coba kita ulang lagi terkait dengan rumusan UN. Kita ingat-ingat lagi di mana UN adalah A plus N min 1 dikalikan dengan beda. Saya tulis di sini UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan beda. Oke, Afan agak, kita hapus saja ya. Kita ulangi supaya lebih rapi. Terus di bawah sini aja. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Kita kasih kotak. Oke. Sorry, iklan tadi. UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B. Berarti di sini U4 seperti nomor-nomor sebelumnya sama dengan A plus N-nya 4 ya. 4 min 1 dikalikan bedanya belum diketahui, nilainya adalah 16. Nah, kemudian selanjutnya U ke-12. U12 sama dengan A plus 12 dikurangi 1 kalikan B sama dengan nilainya 20. Ini sebagai persamaan pertama, sedangkan yang ini adalah persamaan kedua. Oke, kemudian kita cari nilai A dan B-nya menggunakan SPLDV. Oke, kita cari nilai A dan B-nya menggunakan SPLDV dari dua persamaan yang diketahui. Pertama, A plus 4 min 1, 3 ya. 3 kalikan B sama dengan 16. Kemudian yang kedua, A plus 12 min 1, 11 kalikan B, 11B sama dengan 20. Nah, di sini tinggal kita kurangkan karena nilai A-nya sudah sama. Kita eliminasi salah satunya. A min A 0, 3B min 11B sama dengan min 8B. Sorry. 16 min 20 sama dengan min 4. Sehingga nilai B bisa kita dapatkan B sama dengan min 4 dibagi dengan min 8.
Min bagi min plus 4 dibagi 8 nilainya sama dengan setengah. Nah dari sini kita mendapatkan nilai B sama dengan setengah. B sama dengan setengah, kita substitusikan ke salah satunya. Boleh ke persamaan yang pertama, ini ya persamaan pertama, atau persamaan yang kedua. Kita yang pertama aja. A ditambah 3B sama dengan 16. Oke, A ditambah 3B sama dengan 16. B kita ganti dengan setengah. Berarti A ditambah 3 dikalikan setengah sama dengan 16. A plus, berarti di sini 3 kalikan 1, 3 dibagi dengan 2 sama dengan 16. Nilai A berarti A sama dengan 16. 3/2 nya pindah ruas, karena positif jadinya pindah ruas min 3/2. Nah untuk ini kita selesaikan dulu. 16 min 3/2 kita samakan penyebutnya, sehingga 16 ini menjadi 32 dibagi dengan 2. 32 dibagi 2 nilainya kan 16 gitu ya, dikurangi 3/2 sama dengan 29/2. Kita mendapatkan nilai A nya adalah 29/2. Kita kasih kotak dulu. Oke, setelah kita mendapatkan nilai A dan B nya, kita balik ke yang ditanyakan adalah UN sama dengan 63. Nilai N nya berkaitan dengan UN. UN sama dengan 63. Coba kita jabarkan juga. UN berarti di sini apa tadi? A plus N min 1 dikalikan dengan beda sama dengan 63. Nah nilai A nya kita sudah tahu. Nilai A nya berapa? 29/2 ditambah dengan N yang akan kita cari. Kita tulis apa adanya, N min 1. Kemudian bedanya sudah diketahui, nilainya sama dengan setengah, sama dengan 63. Nah karena di sini bentuknya pecahan, untuk mempermudah perhitungan, semuanya ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan 2. Oke ya. Kalau kita kalikan 2 berarti 29 dibagi 2 kali 2, 2-nya hilang. Sehingga 29 ditambah, nah di sini kan ada N-1 kalikan setengah kalikan lagi 2, berarti 2-nya juga hilang, sehingga sisa N plus N-1 sama dengan 63 dikalikan 2, nilainya sama dengan 126. Oke, ini sudah sederhana ya. Kita tinggal pindah-pindahkan ruas. 29 pindah ke kanan, positif pindah ruas jadi negatif, berarti sisa N-1 sama dengan 126 dikurangi 29. N-1 sama dengan 126 dikurangi 29, nilainya 97. Berarti N nya tinggal min 1 pindah ruas jadi positif ya. 97 tambah 1 98. Nah dari sini kita mendapatkan banyak suku baris yang ada di dalam soal ini adalah 98. Opsinya adalah C. Oke, lumayan panjang, bisa diulang lagi. Jika belum paham silakan ditanyakan. Oke, kita coba nomor selanjutnya, nomor 17. Soal cerita ya, atau soal kontekstual. Nah, bagaimana nalar kita terkait dengan soal yang berkaitan dengan keseharian. Ya meskipun kalau di logika nggak bisa 100% ibaratnya terpakai seperti itu. Tidak apa-apa, kita coba nomor 17. Harminingsih bekerja di perusahaan dengan kontrak selama 10 tahun.
Oh salah ya, ini 10 bulan harusnya, salah ketik, sorry. Dengan gaji awal 1.600.000. Nah, setiap bulan, nah bukan setiap tahun ya, setiap bulan. Setiap bulan hari Miningsih mendapatkan kenaikan gaji berkala sebesar 200.000. Total seluruh gaji yang diterima hari Miningsih hingga menyelesaikan kontrak kerjanya adalah sebesar, nah coba gimana nih kita nalar nih ya. Ini ada kaitannya dengan aritmatika. Tadi bukan tahun ya, tapi bulan. Kontrak selama 10 bulan. Coba kita JWB. Kita cek dulu informasi yang ada. Kontrak selama 10 bulan ini berarti apa nih? Kalau kita bahasakan dalam barisan aritmatika. Kontrak 10 bulan selama nah ini kan seperti halnya N ya. N atau suku ke. Nah di sini selama 10 bulan berarti N-nya sama dengan 10. Kemudian informasi lainnya apa? Gaji awal. Nah, gaji awal. Ya berarti kalau terkait dengan awal jelas A ya, atau U1. Oke. Kemudian kenaikan gaji bulan pertama 1.600.000, kemudian naik setiap bulannya 200.000. Kira-kira apa nih kenaikan gaji? Sama dengan B gitu ya. Oke, dari sini coba kita tuliskan secara matematis. Kita bisa mendapatkan info yang pertama, A atau U1-nya sama dengan 1.600.000. Kemudian diketahui bedanya B. Bedanya nilainya sama dengan 200.000. Oke, kemudian yang ditanyakan apa nih? Total gaji keseluruhan, berarti jumlah keseluruhan. Dalam aritmatika berkaitan dengan SN atau deret, berarti S10 yang ditanyakan. Nah nanti supaya memudahkan gitu ya, kita nolnya kita simpan dulu sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita simpan nolnya. Oke. S10 ya tinggal kita masukkan berarti ya. Nah, rumus SN. SN sama dengan N/2 kemudian dikalikan 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Berarti kalau S10 ya tinggal kita ganti S10 sama dengan 10/2 dikalikan 2 kalikan A. Nah berarti A-nya di sini nanti 16 ya. Tadi kita sepakati nolnya kita simpan dulu. Berarti 2 dikalikan 16 ditambah N-nya 10 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya. Nah bedanya adalah 2. Sama nolnya kita simpan dulu dikalikan dengan 2 supaya lebih sederhana. Sama dengan 10 dibagi 2 5. 2 kalikan 16 32 ditambah 10 min 1 9 dikalikan 2. Oke. Nah, berarti di sini tinggal kita kalikan saja 5
dikalikan 32 ditambah 18 sama dengan 5 dikalikan 32 tambah 18 50 ya. 5 kalikan 50 sama dengan 250. Ingat tadi nolnya masih nyimpan 5. Nah, kita taruh semua di sini. 1 2 3 4 5. Oh, bukan di situ ya. Sorry. Nah, berarti S10 ini sama dengan, nah yang di sini baru kita tuliskan. Nah, nolnya tambah 5. 2 3 4 5. 1 2 3 1 2 3. Artinya apa? Banyak gaji atau total yang diterima adalah sebesar 25 juta rupiah. Nah, opsinya adalah C. Sip. Bagi ada yang belum paham, silakan bisa diulangi lagi. Untuk aritmatika sampai di sini, silakan coba dikerjakan nomor 19, kemudian halaman 136 ya. Nomor 11 halaman 135. Bagi yang bisa mengerjakan kemudian cepat mengerjakannya dan konfirmasi ke Ustadz, ada bonus pulsa ke kalian. Ya meskipun satu nomor 10.000 gitu ya, tidak besar. Tapi kita lihat adalah prosesnya. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.